Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ageng Rehutomo dari SD Negeri Wonosari 4 Gunung Kidul, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul. Perkenankan, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Membahas tentang modul 1.1, di sini saya menyimpulkan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu menuntun, kodrat anak, berhamba pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan pendidik ibarat petani. Menuntun. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disinilah peran kita sebagai seorang guru dalam menuntun kodrat anak tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, berilah contoh ketika kita di depan. Ing madya mangun karso, berikan bimbingan dan bangunlah motivasi ketika membersamai mereka. Dan tutmuri handayani, berikanlah dukungan penuh ketika kita di belakang. Kodrat anak. Terkait dengan kodrat anak ada dua, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka, setiap anak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kemandirian belajar. Terdapat dua esensi dalam merdeka, yaitu merdeka batin, diperoleh dari pendidikan, dan merdeka lahir, diperoleh dari pengajaran. Bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak hasil dari cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Berhamba pada anak. Pendidikan berpusat kepada anak atau student center yang memberikan keleluasaan anak dalam pembelajaran. Bukan tabula rasa. Pendidikan anak adalah untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sejatinya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang kita sebut dengan peradaban sebuah bangsa. Oleh karenanya, kita sebagai seorang pendidik hendaknya dapat membimbing dan mempertebal garis-garis samar positif dan meminimalkan bahkan menghilangkan sisi negatif dari setiap anak. Budi pekerti. Perlunya keseimbangan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau tindakan. Adanya budi pekerti untuk pelatih anak memiliki kesadaran menjadi diri sendiri dan kesadaran sosial. Pendidik ibarat petani. Pendidik itu menuntun, memperbaiki, memelihara, serta memberikan dukungan terkait kodrat alam yang dimiliki anak agar dapat memperbaiki lakunya sehingga sesuai dengan kodrat zamannya. Yang saya percayai tentang murid di pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1 adalah 1. Pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu dan lebih ke pembelajaran yang berpusat pada guru. 2. Pembelajaran terfokus pada KKM untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan 3. Penilaian kognitif yang saya lakukan cenderung dengan tes tertulis, kurang memperhatikan kodrat anak atau gaya belajar murid. Dan yang saya percayai tentang murid di pembelajaran setelah mempelajari modul 1 yaitu dalam pemikiran saya, yang pertama,
Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. 2. Setiap murid itu unik, memiliki kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang berbeda-beda. Maka dari itu harus difasilitasi secara adil dan berdiferensiasi. Dan selanjutnya, berhamba kepada murid. Sudah semestinya pembelajaran berpusat kepada murid. Dan dalam perilaku, yang pertama, menuntun dan memfasilitasi pembelajaran murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 2. Lebih cermat menggali lagi kemampuan dan potensi murid. Dan yang ketiga adalah memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Tindakan yang saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan sistem AMONG. Pendidikan itu sudah seharusnya menuntun, bukan menuntut. 3. Menyusun pembelajaran yang bermakna dan berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. 4. Menerapkan pembelajaran student center demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.